Apakah Anda percaya bahwa seseorang bisa menurunkan berat badan hingga 70 kg tanpa harus melakukan olahraga berat? Kedengarannya seperti sesuatu yang tidak masuk akal, bukan? Namun, itulah kisah nyata yang dialami oleh seorang hakim yang telah pensiun bernama Henry. Pada usia 69 tahun, Henry berada di titik terendah dalam hidupnya. Tubuhnya mengalami kelebihan berat badan yang sangat signifikan, dan ia menderita berbagai penyakit serius yang membuat kualitas hidupnya menurun drastis. Ia harus mengonsumsi berbagai macam obat untuk mengendalikan tekanan darah tinggi, pengentalan darah, kolesterol tinggi, gula darah yang tidak stabil, penyakit asam urat, serta luka pada lambung. Semua masalah kesehatan tersebut seakan tidak kunjung berakhir dan semakin membuat Henry terjebak dalam lingkaran ketergantungan obat-obatan. Banyak orang percaya bahwa cara satu-satunya untuk menurunkan berat badan adalah dengan berolahraga keras setiap hari. Mereka berlari berjam-jam, mengangkat beban, bahkan memaksa tubuh mereka sampai ke titik kelelahan. Namun sayangnya, banyak yang akhirnya menyerah di tengah jalan karena merasa tidak mampu mempertahankan pola hidup seperti itu. Bahkan, tidak sedikit pula yang mengalami cedera akibat memaksakan diri berolahraga terlalu keras. Semua pengorbanan tersebut kadang tidak memberikan hasil yang signifikan dalam menurunkan berat badan, terutama jika pola makan dan gaya hidup tidak diubah secara menyeluruh. Di sisi lain, ada metode yang jauh lebih sederhana, namun sering diabaikan banyak orang. Barbara O'Neill, seorang ahli kesihatan alami, berhasil membantu Henry menurunkan berat badan secara drastis tanpa mewajibkan olahraga berat. Melalui perubahan pola makan, pengaturan waktu makan, pemilihan jenis makanan, serta kebiasaan hidup sehat, Henry berhasil menyingkirkan beban 70 kg dari tubuhnya. Bahkan, banyak penyakit yang sebelumnya membayanginya mulai menghilang satu persatu. Ia tidak lagi memerlukan sebagian besar obat-obatan yang dahulu selalu harus ia konsumsi setiap hari. Henry pun merasa tubuhnya jauh lebih ringan, wajahnya tidak lagi bengkak, dan ia bahkan terhindar dari operasi penggantian lutut yang semula sudah direncanakan oleh dokter. Kisah Henry bukanlah sekadar cerita sukses biasa. Kisah ini menjadi bukti bahwa menurunkan berat badan secara signifikan tanpa olahraga bukanlah hal mustahil, asalkan dilakukan dengan cara yang tepat. Banyak orang masih salah paham bahwa hanya dengan membatasi kalori atau berolahraga ekstrim, mereka bisa menurunkan berat badan dengan cepat. Padahal, jika akar masalahnya tidak diselesaikan, yaitu pola makan yang salah serta kebiasaan buruk yang terus dilakukan setiap hari, maka usaha apapun akan sia-sia. Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas bagaimana Henry berhasil melakukan transformasi besar dalam hidupnya. Anda akan mengetahui setiap langkah yang ia jalani bersama Barbara O'Neill, mulai dari jenis makanan yang ia konsumsi, kebiasaan yang ia hentikan, hingga perubahan pola hidup yang ternyata memiliki pengaruh sangat besar terhadap penurunan berat badan. Bahkan, Anda akan terkejut mengetahui bahwa beberapa makanan yang selama ini dianggap sebagai musuh penurunan berat badan ternyata justru menjadi penyelamat bagi Henry. Jika Anda selama ini sudah berjuang keras menurunkan berat badan, namun selalu gagal dan frustasi, maka Anda harus menyimak kisah Henry sampai tuntas. Siapa tahu metode yang berhasil mengubah hidup Henry bisa menjadi jalan keluar terbaik bagi Anda. Karena di akhir video ini, Anda akan menyadari satu hal penting. Anda tidak perlu menyiksa diri dengan olahraga berat untuk memiliki tubuh sehat dan ideal. Henry adalah seorang pria berusia 69 tahun yang telah menjalani karier panjang sebagai seorang hakim. Dalam kehidupan profesionalnya, ia dikenal sebagai sosok yang tegas, bijaksana, dan memiliki dedikasi tinggi terhadap pekerjaannya. Namun, di balik semua prestasi dan reputasi baik yang ia bangun selama bertahun-tahun, Henry menyimpan pergulatan pribadi yang sangat berat. Tubuhnya mengalami kelebihan berat badan yang sangat serius,
dan kondisi tersebut perlahan-lahan merenggut kesehatannya serta kebahagiaan dalam hidupnya. Selama bertahun-tahun, Henry mengalami kenaikan berat badan yang tidak terkendali. Setiap kali ia berusaha menurunkan berat badan, hasilnya selalu sementara. Berat badannya akan turun sedikit, namun kemudian naik kembali, bahkan melebihi angka sebelumnya. Seiring waktu, Henry mulai menderita berbagai penyakit yang saling berkaitan. Tekanan darahnya selalu tinggi, kadar kolesterolnya melampaui batas normal, darahnya mudah menggumpal sehingga meningkatkan risiko stroke atau serangan jantung. Kadar gula darahnya terus berfluktuasi yang berbahaya bagi kesehatannya. Ia mengalami serangan gout yang menyakitkan pada sendi-sendinya, serta mengalami luka pada lambung yang membuatnya sering merasakan nyeri luar biasa. Akibat kondisi-kondisi tersebut, Henry harus mengonsumsi 6 jenis obat setiap hari. Ada obat untuk menurunkan tekanan darah, obat untuk mengencerkan darah, obat penurun kolesterol, obat pengendali gula darah, obat untuk gout, serta obat untuk mengatasi luka pada lambung. Awalnya, ia merasa terbantu dengan obat-obatan tersebut. Namun, seiring waktu, Henry mulai merasakan berbagai efek samping yang justru memperburuk kesehatannya. Tubuhnya menjadi lemah, wajahnya tampak bengkak, ia merasa kelelahan hampir sepanjang hari, dan berat badannya terus bertambah. Bahkan, beberapa obat yang dahulu efektif kini seolah-olah tidak lagi bekerja pada tubuhnya. Dokternya pun mulai khawatir karena dosis obat yang diberikan kepada Henry semakin tinggi. Sementara kesehatannya tidak kunjung membaik, Henry merasa terjebak dalam lingkaran setan yang menakutkan. Semakin ia bergantung pada obat-obatan, semakin banyak masalah kesehatan yang muncul. Ia pun mulai merasa putus asa. Hidupnya dipenuhi rasa sakit, ketidaknyamanan, dan rasa takut akan masa depan. Ia tidak lagi memiliki energi untuk menikmati hidup, bahkan sekadar berjalan kaki pun terasa begitu menyakitkan. Dokternya bahkan sempat menyarankan agar Henry menjalani operasi penggantian lutut karena kondisi sendi lututnya yang semakin parah akibat menanggung beban tubuh berlebih. Bagi Henry, mendengar saran operasi hanyalah menambah rasa takut dan kecemasannya. Dalam kondisi putus asa itulah, Henry mendengar tentang Barbara O'Neill dan program retreat kesehatan alami yang ia jalankan. Barbara O'Neill dikenal sebagai seorang ahli kesehatan alami yang telah membantu banyak orang mengatasi berbagai penyakit kronis tanpa bergantung pada obat-obatan kimia. Ia percaya bahwa tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan dirinya sendiri, asalkan diberikan nutrisi dan pola hidup yang benar. Barbara sering mengadakan retreat kesehatan di mana para peserta diajak untuk belajar tentang pola makan sehat, memahami cara kerja tubuh, serta menjalani gaya hidup yang mendukung proses penyembuhan alami. Awalnya, Henry merasa skeptis. Baginya, terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan bahwa seseorang bisa mengatasi penyakit serius hanya dengan mengubah pola makan dan gaya hidup. Namun, dorongan rasa putus asa, rasa sakit yang terus-menerus, dan keinginan untuk sembuh tanpa operasi akhirnya mendorong Henry untuk mencoba. Ia pun memutuskan mendaftar ke program retreat Barbara O'Neill, meskipun saat itu ia belum sepenuhnya yakin akan berhasil. Saat pertama kali datang ke retreat, kondisi Henry sangat memprihatinkan. Ia berjalan dengan langkah yang berat, wajahnya tampak bengkak, dan ia membawa banyak sekali obat-obatan yang harus diminumnya setiap hari. Barbara O'Neill ingat betul bagaimana Henry menolak keras untuk menghentikan obat-obatannya. Ia berkata kepada Barbara bahwa ia tidak ingin mengambil risiko menghentikan obat karena takut kesehatannya akan semakin buruk. Barbara menghargai keputusannya, ya, karena ia memahami bahwa tidak mudah bagi seseorang yang telah bergantung pada obat selama bertahun-tahun untuk melepaskannya begitu saja. Selama berada di retreat, Henry mulai mendengarkan ceramah-ceramah Barbara tentang bagaimana pola makan modern, terutama konsumsi karbohidrat olahan secara berlebihan, menjadi penyebab utama kegemukan dan berbagai penyakit kronis. Barbara menjelaskan dengan sederhana bagaimana makanan yang kita konsumsi setiap hari diubah menjadi glukosa, lalu disimpan sebagai lemak jika tubuh tidak membutuhkannya sebagai energi.
Salah satunya adalah teh elderberry yang dikenal memiliki manfaat untuk membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Henry mulai rutin meminum teh elderberry setiap hari selama masa retreat. Awalnya, ia tidak merasakan perubahan besar, namun ia tetap melanjutkan program dengan disiplin. Selain itu, pola makannya diubah total. Ia mulai mengonsumsi makanan berbahan dasar nabati, banyak sayuran, buah-buahan segar, biji-bijian utuh, serta lemak sehat seperti santan kelapa, minyak zaitun, dan alpukat. Henry juga perlahan-lahan belajar untuk mengurangi konsumsi kopi dan alkohol yang sebelumnya menjadi kebiasaan sehari-hari. Salah satu perubahan besar yang diajarkan Barbara kepada Henry adalah pola makan, di mana sarapan dan makan siang menjadi porsi terbesar, sedangkan makan malam dibuat sangat ringan atau bahkan dilewati sama sekali. Barbara menjelaskan bahwa tubuh manusia sebenarnya lebih cocok menerima makanan dalam jumlah besar pada pagi dan siang hari, saat metabolisme bekerja paling aktif. Sedangkan di malam hari, tubuh seharusnya lebih banyak beristirahat, bukan mencerna makanan berat. Konsep ini mungkin terdengar sederhana, namun bagi Henry hal tersebut menjadi salah satu kunci terbesar dalam transformasi kesehatannya. Setelah seminggu mengikuti retreat, Henry mulai merasakan perubahan kecil pada tubuhnya. Wajahnya tampak sedikit lebih segar, ia merasa lebih ringan, dan kadar tekanan darahnya mulai turun. Meskipun belum signifikan, perubahan kecil ini memberikan harapan baru bagi Henry. Ia pun memutuskan membawa pulang teh elderberry dan bertekad melanjutkan pola makan serta gaya hidup yang diajarkan Barbara. Beberapa bulan kemudian, Henry kembali mengunjungi retreat Barbara O'Neill. Ketika Barbara melihatnya, ia hampir tidak mengenali Henry. Tubuhnya jauh lebih ramping, wajahnya tidak lagi bengkak, dan ia bisa mengenakan jas yang sebelumnya tidak muat. Henry pun berbagi kabar mengejutkan. Ia telah berhasil menurunkan sekitar 40 kg hanya dalam beberapa bulan. Dokternya bahkan menghentikan sebagian besar obat-obatan yang sebelumnya harus ia konsumsi setiap hari. Ia tidak lagi membutuhkan operasi penggantian lutut karena beban pada sendinya telah berkurang secara drastis. Namun, perjalanan Henry tidak berhenti sampai di situ. Ia terus melanjutkan pola hidup sehatnya, dan 2 tahun setelah pertama kali bertemu Barbara O'Neill, total berat badan yang berhasil ia hilangkan mencapai 70 kg. Bagi Henry, ini adalah keajaiban yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mendapatkan kembali kesehatannya, energinya, serta rasa percaya dirinya. Yang terpenting, ia berhasil membuktikan bahwa perubahan pola hidup jauh lebih ampuh daripada sekadar bergantung pada obat-obatan atau operasi. Kisah Henry menjadi inspirasi luar biasa bagi banyak orang yang mengalami masalah serupa. Ia menunjukkan bahwa meskipun seseorang telah menderita berbagai penyakit kronis dan kelebihan berat badan, harapan untuk sembuh tetap selalu ada. Kuncinya terletak pada kesediaan untuk mengubah pola makan, meninggalkan kebiasaan buruk, dan memberikan kesempatan bagi tubuh untuk memulihkan dirinya sendiri. Barbara O'Neill hanya menjadi pemandu, sementara kesuksesan sejati datang dari tekad dan komitmen Henry untuk menjalani perubahan. Banyak orang masih beranggapan bahwa satu-satunya cara efektif untuk menurunkan berat badan adalah dengan berolahraga secara intens setiap hari. Mereka percaya bahwa semakin banyak keringat yang keluar, semakin cepat lemak di dalam tubuh terbakar. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Barbara O'Neill dalam banyak ceramahnya sering menjelaskan bahwa olahraga memang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, tetapi bukanlah faktor penentu utama dalam proses penurunan berat badan, terutama bagi mereka yang memiliki kelebihan berat badan dalam jumlah besar seperti yang dialami Henry. Salah satu alasan utama mengapa olahraga tidak selalu efektif dalam menurunkan berat badan adalah jumlah kalori yang terbakar saat berolahraga. Ternyata tidak sebesar yang dibayangkan banyak orang. Barbara sering memberi contoh sederhana. Bayangkan seorang pria dengan berat sekitar 68 kg berjalan kaki selama 30 menit setiap hari. Dalam setengah jam tersebut, kalori yang terbakar hanya sekitar 140 kalori.
Angka ini setara dengan kalori yang terdapat dalam sekaleng minuman bersoda. Artinya, seluruh usaha berjalan kaki selama setengah jam dapat dengan mudah sia-sia hanya karena meminum satu kaleng soda. Bagi seseorang yang memiliki kelebihan berat badan yang signifikan seperti Henry, membakar hanya 140 kalori sehari tidak akan banyak berpengaruh terhadap penurunan berat badan yang besar. Selain itu, orang dengan obesitas sering mengalami berbagai masalah pada persendian dan otot mereka. Beban tubuh yang terlalu berat membuat aktivitas fisik menjadi sangat menyakitkan atau bahkan berbahaya. Dr. Henry bahkan pernah merekomendasikan operasi penggantian lutut akibat sendi lututnya yang tidak lagi mampu menahan berat badan berlebih. Jika seseorang dalam kondisi seperti itu dipaksa melakukan olahraga berat, bukan hanya sulit, tetapi juga berisiko tinggi menimbulkan cedera. Barbara O'Neill selalu menekankan bahwa kunci penurunan berat badan sebenarnya terletak pada pola makan dan pengaturan asupan kalori. Tubuh manusia dirancang sedemikian rupa sehingga makanan yang kita konsumsi diubah menjadi energi melalui berbagai proses biokimia. Salah satu proses penting adalah glikolisis, yaitu proses di mana glukosa yang dihasilkan dari karbohidrat dipecah menjadi pirufat, kemudian masuk ke mitokondria, yang dikenal sebagai pusat tenaga sel. Di sana, melalui siklus Krebs, pirufat diolah menjadi energi. Jika energi ini tidak digunakan oleh tubuh, maka kelebihan glukosa akan disimpan sebagai lemak, terutama lemak visceral yang sangat berbahaya. Karena menumpuk di sekitar organ vital seperti hati, pankreas, dan jantung. Dalam masyarakat modern, salah satu masalah terbesar adalah konsumsi karbohidrat olahan yang sangat tinggi. Banyak orang terbiasa makan roti putih, nasi putih, pasta, kue, muffin, croissant, dan berbagai makanan manis lainnya setiap hari. Semua makanan ini memiliki indeks glikemik yang tinggi, yang berarti mereka dengan cepat meningkatkan kadar gula dalam darah. Ketika gula darah naik secara drastis, tubuh melepaskan hormon insulin untuk membantu menurunkan gula darah. Namun, insulin juga bertanggung jawab menyimpan kelebihan gula dalam bentuk lemak. Semakin sering lonjakan gula darah terjadi, semakin besar kemungkinan tubuh menimbun lemak. Barbara sering mengutip penelitian dari Dr. Robert Atkins, seorang dokter yang terkenal dengan diet rendah karbohidrat. Dr. Atkins melakukan percobaan pada dirinya sendiri dengan menghilangkan hampir seluruh asupan karbohidrat. Ia hanya mengonsumsi daging, mentega, krim, keju, dan telur, sehingga tubuhnya beralih ke proses yang dikenal sebagai ketosis, di mana tubuh membakar lemak sebagai sumber energi utama. Hasilnya, Dr. Atkins berhasil menurunkan berat badan secara signifikan. Namun, Barbara juga mengingatkan bahwa pola makan ekstrem seperti ini tidak cocok untuk semua orang. Ada orang yang mengalami masalah asidosis akibat konsumsi protein dan lemak hewan yang terlalu tinggi, yang menyebabkan tubuh menjadi terlalu asam. Selain Dr. Atkins, Barbara juga sering mengutip Dr. William Davis menulis buku Wild Belly yang menjelaskan bagaimana konsumsi gandum modern, terutama gandum hasil persilangan genetis, berkontribusi terhadap kenaikan kadar gula darah dan penimbunan lemak visceral. Dr. Bellis berpendapat bahwa banyak orang menjadi gemuk bukan hanya karena makan terlalu banyak, tetapi juga karena jenis karbohidrat yang mereka konsumsi sangat memengaruhi hormon dalam tubuh mereka, khususnya insulin. Barbara O'Neill percaya bahwa solusi terbaik adalah menyeimbangkan pola makan dengan mengurangi karbohidrat olahan dan menggantinya dengan karbohidrat kompleks yang kaya serat seperti biji-bijian utuh, sayuran, dan buah-buahan. Serat dalam makanan membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam darah sehingga mencegah lonjakan insulin yang berlebihan. Selain itu, makanan berserat tinggi memberikan rasa kenyang lebih lama yang secara alami membantu mengurangi jumlah kalori yang dikonsumsi. Fakta lain yang sering diungkapkan Barbara adalah bahwa lemak sebenarnya tidak selalu lemak sehat
saya. Namun, dalam masyarakat modern, banyak orang terlalu sering mengonsumsi minyak olahan seperti minyak bunga matahari atau minyak kacang tanah yang telah melalui berbagai proses kimia. Minyak-minyak ini justru memicu peradangan dan merusak dinding pembuluh darah. Barbara menegaskan bahwa tidak semua lemak sama. Ada lemak yang menyembuhkan, ada pula lemak yang membunuh. Kesalahan besar banyak orang adalah menganggap semua lemak berbahaya. Padahal, lemak sehat justru sangat penting untuk menurunkan berat badan karena memberikan rasa kenyang dan membantu metabolisme tubuh. Mengurangi asupan karbohidrat olahan dan menggantinya dengan protein nabati juga memiliki keuntungan besar. Colin Campbell, penulis The Giant Health Study, menemukan bahwa protein nabati lebih efisien digunakan tubuh sebagai sumber energi dibandingkan protein hewani. Protein nabati dibakar hingga 80% sebagai energi, sedangkan protein hewani hanya dibakar sekitar 58%, sementara sisanya disimpan sebagai lemak. Dengan demikian, pola makan berbasis nabati lebih efektif membantu penurunan berat badan. Barbara juga mengingatkan bahwa mengandalkan olahraga semata untuk menurunkan berat badan seringkali membuat orang kecewa. Setelah berolahraga keras, banyak orang merasa berhak mengganjar diri sendiri dengan makan berlebihan. Akibatnya, kalori yang dibakar selama olahraga langsung tergantikan, bahkan melebihi jumlah kalori yang baru saja dihilangkan. Pola pikir ini adalah salah satu jebakan terbesar dalam proses penurunan berat badan. Dalam kasus Henry, Barbara memilih fokus pada perubahan pola makan dan perubahan kebiasaan sehari-hari. Henry diajak memahami bagaimana makanan tertentu memengaruhi tubuhnya, bukan hanya dari segi kalori tetapi juga dari segi hormon, rasa kenyang dan kesihatan organ dalam. Hasilnya sungguh luar biasa. Tanpa perlu olahraga berat, Henry berhasil menghilangkan 40 kg hanya dalam beberapa bulan pertama dan terus menurunkan berat badan hingga mencapai total 70 kg dalam 2 tahun. Hal ini membuktikan bahwa meskipun olahraga memiliki banyak manfaat, mengatur apa yang masuk ke dalam tubuh jauh lebih menentukan dalam keberhasilan penurunan berat badan. Barbara ingin semua orang memahami bahwa kunci keberhasilan Henry bukan terletak pada latihan fisik yang keras, tetapi pada kesadaran mengatur pola makan, memilih makanan alami, serta membatasi asupan karbohidrat olahan yang menjadi akar masalah kegemukan. Melalui kisah Henry, Barbara berharap semakin banyak orang tidak lagi merasa putus asa atau terjebak dalam pola pikir bahwa olahraga adalah satu-satunya jalan menuju tubuh ideal. Setelah memahami alasan mengapa olahraga tidak selalu menjadi kunci utama dalam menurunkan berat badan, kita kini akan masuk lebih dalam ke pola makan yang dijalani Henry. Barbara O'Neill mengajarkan Henry sebuah prinsip sederhana namun sangat berpengaruh, yaitu bahwa apa yang kita masukkan ke dalam tubuh memiliki dampak lebih besar daripada berapa banyak kita mengeluarkan energi. Pola makan Henry benar-benar berubah drastis setelah mengikuti retreat Barbara, dan inilah yang menjadi fondasi keberhasilannya. Pada awalnya, Henry adalah seorang pria yang sangat bergantung pada makanan olahan. Ia terbiasa sarapan dengan roti putih, mentega, selai manis, atau terkadang bahkan tidak sarapan sama sekali. Siangnya, ia makan makanan cepat saji yang tinggi, lemak jahat dan karbohidrat olahan, sedangkan malam hari, ia kerap makan dalam porsi besar karena merasa lapar setelah seharian makan tidak teratur. Selain itu, ia memiliki kebiasaan minum kopi berkali-kali dalam sehari dan minum alkohol di malam hari bersama teman-temannya. Semua kebiasaan ini membuat tubuh Henry terus menimbun lemak dan semakin memburuk kesehatannya. Ketika Henry tiba di retreat Barbara O'Neill, hal pertama yang diubah adalah pola makannya, dimulai dari sarapan. Barbara percaya bahwa sarapan adalah waktu makan terpenting dalam sehari, bukan hanya untuk memberikan energi, tetapi juga untuk mengendalikan nafsu makan sepanjang hari. Sarapan Henry kini diisi dengan semangkuk besar sereal biji-bijian utuh, ditambah berbagai buah segar dan disiram dengan santan kelapa. Bagi banyak orang, santan kelapa mungkin terdengar seperti sesuatu yang berlemak dan harus dihindari. Namun,
Barbara menjelaskan bahawa santan kelapa mengandung medium chain triglycerides (MCTs) yang bekerja mirip dengan serat, membantu tubuh merasa kenyang lebih lama. MCTs juga lebih cepat diubah menjadi energi dan jarang disimpan sebagai lemak dibandingkan lemak jenuh lainnya. Selain itu, santan kelapa juga baik untuk kesehatan jantung, pencernaan, dan membantu menurunkan kolesterol jahat. Buah-buahan yang dimakan Henry setiap pagi bukan hanya memberi rasa manis alami, tetapi juga kaya akan vitamin, mineral, antioksidan, dan serat. Antioksidan membantu melawan radikal bebas yang menyebabkan peradangan dan penuaan dini, sementara serat larut membantu mengatur kadar gula darah, yang sangat penting bagi orang seperti Henry yang memiliki masalah gula darah tinggi. Dengan sarapan yang padat gizi seperti ini, Henry merasa kenyang lebih lama dan tidak tergoda untuk mengemil makanan manis atau tinggi karbohidrat di pertengahan pagi. Untuk makan siang, pola makan Henry juga mengalami perubahan total. Jika dulu ia terbiasa makan makanan cepat saji atau makanan berat tinggi lemak hewani, kini Barbara mengajarkan Henry untuk memprioritaskan sayur mayur, salad segar, sumber protein sehat dan roti sourdough berbahan biji-bijian utuh yang dilengkapi alpukat dan tomat. Barbara menjelaskan bahawa sayur mayur mengandung serat tinggi dan kadar air yang banyak, sehingga membuat perut terasa kenyang tanpa memberikan kalori berlebih. Air yang terkandung dalam sayuran juga membantu menghidrasi tubuh dan memperlancar pencernaan. Alpukat yang menjadi salah satu komponen penting dalam makan siang. Henry memiliki manfaat luar biasa. Alpukat kaya akan lemak sehat tak jenuh tunggal yang membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan menjaga kesihatan jantung. Selain itu, lemak dalam alpukat juga membantu tubuh menyerap vitamin yang larut dalam lemak, seperti vitamin A, D, E, dan K. Yang lebih hebat lagi, lemak baik ini memberikan rasa kenyang yang bertahan lama, sehingga Henry tidak merasa cepat lapar setelah makan siang. Barbara juga mengajarkan Henry untuk menambahkan protein nabati ke dalam makan siangnya, seperti kacang-kacangan, biji-bijian, tahu, atau tempe. Protein nabati lebih mudah dicerna tubuh dan memiliki kandungan lemak jenuh yang lebih rendah dibandingkan protein hewani. Selain itu, protein nabati tidak menimbulkan keasaman berlebih dalam tubuh yang sering terjadi pada konsumsi protein hewani dalam jumlah besar. Ini sangat penting bagi Henry yang memiliki masalah lambung. Roti sourdough yang dipilih Barbara juga bukan roti biasa. Roti sourdough melalui proses fermentasi alami yang membuatnya lebih mudah dicerna dan memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan roti putih biasa. Artinya, roti ini tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis, sesuatu yang sangat penting untuk Henry yang memiliki masalah dengan kadar gula darah. Selain memilih jenis makanan, Barbara mengajarkan Henry untuk mengatur waktu makan. Henry diajarkan untuk makan siang sebagai porsi utama dalam sehari, sekitar pukul 2 siang. Dengan makan porsi besar di siang hari, tubuh memiliki waktu yang cukup untuk mencerna makanan dan menggunakannya sebagai energi sepanjang hari. Barbara sering berkata bahawa makan besar di malam hari sama seperti mengisi bahan bakar mobil saat perjalanan sudah selesai. Tubuh tidak lagi memerlukan banyak energi di malam hari, sehingga kelebihan kalori justru akan disimpan menjadi lemak. Untuk makan malam, Henry diajarkan untuk makan sangat ringan atau bahkan melewatkan makan malam sama sekali. Jika ia makan malam, makanannya sangat sederhana, biasanya hanya roti sourdough tipis dengan tomat dan alpukat. Barbara menjelaskan bahawa makan ringan atau melewatkan makan malam membantu tubuh memasuki fase puasa alami yang memberi kesempatan pada sistem pencernaan untuk beristirahat dan memperbaiki sel-sel tubuh. Puasa alami atau dikenal juga dengan istilah time restricted feeding terbukti membantu mengatur kadar hormon insulin, meningkatkan metabolisme dan memicu proses pembakaran lemak yang lebih efektif. Selain pola makan, Barbara juga mengingatkan Henry untuk menghindari kopi dan alkohol. Kopi yang dikonsumsi berlebihan dapat meningkatkan kadar hormon stres kortisol yang justru memicu penumpukan lemak di area perut. Sementara itu,
Alkohol bukan hanya tinggi kalori, tetapi juga mengganggu proses pembakaran lemak, meningkatkan rasa lapar, dan memicu keinginan untuk ngemil makanan tidak sehat. Henry, yang sebelumnya terbiasa minum kopi berkali-kali sehari, perlahan-lahan menghentikan kebiasaan tersebut dan menggantinya dengan air putih serta jus anggur non-alkohol. Keputusan ini sangat berpengaruh terhadap kesehatannya secara keseluruhan. Barbara menekankan pentingnya minum cukup air setiap hari. Banyak orang tidak menyadari bahwa rasa lapar yang mereka rasakan sebenarnya adalah tanda tubuh mengalami dehidrasi ringan. Minum air yang cukup membantu mengendalikan rasa lapar, meningkatkan metabolisme, serta membantu proses pencernaan. Dalam kasus Henry, ia merasakan perbedaan besar setelah mulai rutin minum air putih dalam jumlah cukup setiap hari. Dalam waktu beberapa bulan setelah menjalani pola makan baru ini, Henry mengalami perubahan drastis. Wajahnya menjadi lebih tirus, rasa nyeri pada persendiannya berkurang, tekanan darahnya stabil dan kadar kolesterol serta gula darahnya mulai turun ke angka normal. Yang lebih mengejutkan, Henry berhasil menurunkan sekitar 40 kg hanya dalam waktu singkat. Dokter yang merawat Henry bahkan menghentikan sebagian besar obat-obatan yang sebelumnya menjadi rutinitas sehari-harinya. Semua pencapaian ini tidak terjadi hanya karena satu jenis makanan atau satu perubahan saja, melainkan kombinasi dari banyak faktor. Henry mulai memahami bahwa makanan adalah obat. Pilihan setiap gigitan makanan membawa konsekuensi besar bagi tubuhnya. Barbara O'Neill hanya menunjukkan jalan, namun keberhasilan sejati datang dari komitmen Henry untuk menjalani pola makan dan gaya hidup baru secara konsisten. Kisah Henry menjadi bukti nyata bahwa menurunkan berat badan tidak selalu harus disertai olahraga berat. Pola makan yang tepat, pemilihan jenis makanan sehat, pengaturan waktu makan, serta kebiasaan hidup yang baik mampu memberikan hasil yang luar biasa. Henry kini tidak hanya lebih langsing, tetapi juga lebih sehat, lebih berenergi, dan memiliki kualitas hidup yang jauh lebih baik. Selain perubahan pola makan, Barbara O'Neill menekankan bahwa gaya hidup sehari-hari juga memiliki peran yang sangat besar dalam keberhasilan penurunan berat badan. Henry tidak hanya mengubah apa yang ia makan, tetapi juga mengubah kebiasaan-kebiasaan lain yang sebelumnya secara diam-diam menjadi penyebab utama masalah kesehatannya. Transformasi Henry menjadi bukti bahwa penurunan berat badan adalah hasil dari kombinasi banyak faktor kecil yang dijalankan secara konsisten. Salah satu perubahan terbesar yang dilakukan Henry adalah menghentikan kebiasaannya minum kopi secara berlebihan. Sebelumnya, Henry terbiasa meminum beberapa cangkir kopi setiap hari. Ia menganggap kopi sebagai teman setia yang membantunya tetap terjaga dan fokus, terutama saat masih aktif bekerja sebagai seorang hakim. Namun, Barbara O'Neill menjelaskan kepadanya bahwa konsumsi kafein berlebih dapat meningkatkan kadar hormon kortisol dalam tubuh. Kortisol adalah hormon stres yang, ketika terus berada pada tingkat tinggi, bisa menyebabkan penumpukan lemak, terutama di area perut. Selain itu, kafein dalam jumlah banyak juga dapat mengganggu pola tidur, membuat tubuh sulit beristirahat dengan optimal. Hal ini sangat merugikan bagi seseorang seperti Henry yang membutuhkan pemulihan tubuh akibat berbagai penyakit yang ia alami. Selain kopi, Henry juga terbiasa mengonsumsi alkohol, terutama saat berkumpul bersama teman-temannya di malam hari. Ia sering menganggap segelas anggur atau minuman keras lainnya sebagai cara melepas stres dan bersosialisasi. Barbara menjelaskan bahwa alkohol mengandung kalori tinggi yang kosong, artinya tidak memberikan nutrisi apapun bagi tubuh. Lebih dari itu, alkohol juga memiliki efek memperlambat proses pembakaran lemak. Saat tubuh mendeteksi adanya alkohol, organ hati akan lebih memprioritaskan untuk memproses dan membuang alkohol terlebih dahulu, sehingga proses metabolisme lemak menjadi terhenti sementara. Tidak hanya itu, alkohol juga dapat meningkatkan nafsu makan secara signifikan.
membuat orang cenderung makan lebih banyak atau memilih makanan tidak sehat ketika berada di bawah pengaruh alkohol. Henry perlahan-lahan belajar untuk menghentikan kebiasaan minum alkohol. Pada awalnya, hal ini tidak mudah karena sudah menjadi kebiasaan sosial yang begitu melekat. Namun, setelah memahami betapa besar dampak negatif alkohol terhadap kesehatannya, Henry memutuskan untuk berhenti total. Ia mengganti minumannya dengan air putih atau jus anggur non-alkohol saat menghadiri acara sosial bersama teman-temannya. Perubahan kecil ini ternyata memberi dampak yang sangat besar pada kesehatannya. Berat badan Henry semakin turun, wajahnya tampak lebih segar, dan ia merasakan tidur yang lebih nyenyak setiap malam. Selain menghentikan kopi dan alkohol, Barbara mengajarkan Henry pentingnya hidrasi yang cukup. Banyak orang mengabaikan fakta sederhana bahwa rasa lapar yang sering muncul sebenarnya bisa jadi hanya sinyal tubuh yang sedang mengalami dehidrasi ringan. Tubuh kita sebagian besar terdiri dari air dan setiap fungsi seluler termasuk metabolisme lemak membutuhkan air untuk bekerja dengan optimal. Ketika tubuh kekurangan cairan, proses metabolisme melambat, rasa lelah muncul lebih cepat dan bahkan kulit menjadi kusam. Barbara menyarankan agar Henry minum air putih dalam jumlah cukup setiap hari, bukan hanya saat merasa haus. Ia juga mengingatkan Henry untuk tidak langsung minum air dalam jumlah besar sekaligus, melainkan membagi asupan air sedikit demi sedikit sepanjang hari. Henry mempraktikkan kebiasaan ini dan merasakan manfaat luar biasa. Ia merasa lebih segar, tidak lagi cepat merasa lapar, dan sistem pencernaannya bekerja lebih baik. Bahkan, tekanan darahnya menjadi lebih stabil hanya dengan memperbaiki kebiasaan minum air putih. Selain pola makan dan hidrasi, perubahan besar lainnya dalam gaya hidup Henry adalah penerapan time restricted feeding atau pola makan dengan jendela waktu tertentu. Barbara mengajarkan bahwa tubuh manusia memiliki ritme circadian alami, yaitu jam biologis yang mengatur kapan tubuh harus aktif dan kapan harus beristirahat. Di masa lalu, sebelum adanya listrik, manusia terbiasa makan dalam jangka waktu lebih singkat karena malam hari tidak memiliki penerangan yang memadai untuk beraktivitas. Akibatnya, mereka makan lebih banyak di siang hari dan malam hari digunakan untuk beristirahat. Di zaman modern, pola makan banyak orang terbalik. Banyak orang makan dengan porsi kecil sepanjang hari, kemudian mengonsumsi porsi besar saat makan malam. Barbara menjelaskan bahwa kebiasaan ini salah besar. Makan besar di malam hari membuat tubuh menimbun kalori yang seharusnya tidak lagi dibutuhkan karena aktivitas fisik setelah makan malam biasanya jauh lebih sedikit. Selain itu, makan besar di malam hari bisa mengganggu kualitas tidur dan memperburuk masalah pencernaan. Henry diajarkan untuk mengatur pola makannya dengan sarapan besar dan makan siang sebagai porsi utama, sedangkan makan malam dibuat ringan atau bahkan dilewatkan sama sekali. Jika ia makan malam, porsinya sangat kecil, misalnya hanya sepotong roti sourdough dengan irisan tomat dan alpukat. Barbara menjelaskan bahwa dengan memberikan waktu cukup panjang antara makan terakhir di malam hari dan sarapan keesokan paginya, tubuh memiliki kesempatan untuk memasuki fase puasa alami yang dikenal sebagai fasting state. Pada fase ini, kadar insulin dalam darah tubuh memungkinkan tubuh memecah cadangan lemak untuk dijadikan energi. Henry awalnya merasa sulit untuk melewatkan makan malam karena sudah terbiasa makan besar pada waktu tersebut. Namun, ia mulai merasakan perbedaan setelah beberapa minggu. Tubuhnya terasa lebih ringan, kualitas tidurnya membaik, dan rasa nyeri di persendiannya semakin berkurang. Dokter yang memeriksa Henry bahkan tercengang melihat tekanan darah Henry yang turun menjadi 120/75, angka yang dianggap normal bagi pria seusianya. Mesin pengukur tekanan darah di klinik sampai tidak mempercayai hasilnya karena begitu stabil dibandingkan rekaman sebelumnya. Selain pola makan, hidrasi,
Dan waktu makan, Henry juga meningkatkan aktivitas fisiknya secara perlahan, meskipun bukan dalam bentuk olahraga berat. Barbara tidak memaksa Henry untuk berolahraga keras, mengingat kondisi persendiannya yang rapuh. Sebagai gantinya, Henry hanya diminta untuk menambah jumlah langkah kakinya sedikit demi sedikit setiap minggu. Ia mulai berjalan kaki di sekitar rumah, kemudian menambah durasi menjadi 15 menit, lalu 30 menit, hingga akhirnya mampu berjalan lebih jauh tanpa rasa sakit yang dulu sering ia rasakan. Barbara selalu menekankan bahwa kunci kesuksesan bukanlah melakukan perubahan besar sekaligus, tetapi melakukan perubahan kecil secara konsisten. Henry menjadi bukti nyata bahwa perubahan kecil seperti mengganti minuman kopi dengan air putih, mengganti alkohol dengan jus mango non-alkohol, makan lebih banyak di siang hari, atau berjalan kaki lebih banyak setiap minggu dapat menghasilkan transformasi yang sangat luar biasa jika dilakukan secara terus-menerus. Dalam 2 tahun setelah pertama kali mengikuti retreat Barbara O'Neill, Henry berhasil menurunkan total 70 kg. Lebih penting lagi, ia berhasil menghentikan sebagian besar obat-obatan yang sebelumnya selalu ia konsumsi. Ia tidak lagi membutuhkan operasi penggantian lutut yang sebelumnya dianggap tidak terhindarkan. Kini, Henry tidak hanya memiliki tubuh yang lebih ringan, tetapi juga kualitas hidup yang jauh lebih baik. Ia bisa menggunakan jas yang dulu tidak muat, berjalan tanpa rasa sakit, dan menikmati hidupnya dengan penuh semangat. Kisah Henry menjadi pengingat bahwa menurunkan berat badan bukanlah sekadar soal angka di timbangan. Ini adalah soal mendapatkan kembali kesehatan, kebebasan, dan rasa percaya diri. Henry membuktikan bahwa meskipun usia sudah tidak muda, harapan selalu ada, asalkan mau membuat perubahan. Semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjalani hidup yang lebih sehat tanpa harus menyiksa diri dengan olahraga ekstrem, asalkan bersedia memulai dari hal-hal kecil seperti yang dilakukan Henry. Kisah Henry adalah bukti nyata bahwa tidak ada kata terlambat untuk mengubah hidupmu. Di usia 69 tahun, ia berada di titik paling rendah dalam kehidupannya. Tubuhnya kelebihan berat badan hingga puluhan kilogram. Ia menderita berbagai penyakit kronis dan setiap hari harus bergantung pada 6 jenis obat yang seolah tidak lagi memberikan solusi jangka panjang. Namun, dalam waktu hanya 2 tahun, ia berhasil menurunkan 70 kg berat badannya, menghentikan sebagian besar obat-obatannya, dan bahkan menghindari operasi penggantian lutut yang sebelumnya dianggap tak terhindarkan. Semua perubahan luar biasa ini terjadi bukan karena Henry melakukan olahraga berat setiap hari atau mengikuti program diet ekstrem yang menyiksa. Sebaliknya, rahasia keberhasilannya terletak pada perubahan pola makan yang tepat, pemilihan jenis makanan sehat, pengaturan waktu makan, dan perubahan kebiasaan hidup yang sederhana namun konsisten. Barbara O'Neill membimbing Henry untuk memahami bahwa makanan bukan hanya sekadar sumber energi, tetapi juga merupakan obat alami yang mampu menyembuhkan tubuh dari berbagai penyakit. Melalui edukasi yang mendalam, Henry belajar bahwa apa yang ia makan setiap hari memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan, berat badan, dan kualitas hidupnya secara keseluruhan. Barbara O'Neill mengajarkan Henry untuk meninggalkan karbohidrat olahan yang selama ini menjadi biang keladi masalah kegemukan dan penyakit metabolik. Ia menggantinya dengan makanan alami seperti biji-bijian utuh, sayur mayur, buah-buahan segar, protein nabati, serta lemak sehat dari minyak zaitun, minyak kelapa, dan alpukat. Henry juga diajarkan untuk mengatur waktu makannya dengan menjadikan sarapan dan makan siang sebagai porsi terbesar, sementara makan malam dibuat sangat ringan atau dilewatkan sama sekali. Kebiasaan minum kopi berlebihan dan mengkonsumsi alkohol perlahan-lahan dihentikan. Henry mulai rutin minum air putih dalam jumlah cukup setiap hari, sebuah kebiasaan kecil yang ternyata memberikan perubahan besar bagi kesehatannya. Selain itu, Henry juga diajak untuk memahami bahwa olahraga
Barbara O'Neill mengajarkan bahwa meskipun olahraga memiliki banyak manfaat, kunci utama penurunan berat badan terletak pada pola makan dan kebiasaan sehari-hari. Bagi seseorang seperti Henry yang memiliki masalah serius pada persendian, memaksa diri melakukan olahraga berat justru berbahaya. Karena itulah, Barbara hanya meminta Henry untuk meningkatkan aktivitas fisik secara perlahan, cukup dengan berjalan kaki lebih banyak setiap minggu. Hasilnya, Henry mampu mengurangi berat badannya tanpa harus merasa tersiksa atau mengalami cedera. Apa yang dialami Henry mengajarkan kita satu hal penting. Menurunkan berat badan tidak selalu harus dilakukan dengan cara ekstrim atau menyiksa diri. Bahkan, perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten seringkali jauh lebih efektif daripada usaha besar yang hanya dijalani sesaat. Mengganti roti putih dengan roti sourdough, mengganti kopi dengan air putih, melewatkan makan malam, atau sekadar berjalan kaki lebih sering bisa menjadi langkah awal menuju perubahan besar. Kini, Henry tidak hanya memiliki tubuh yang lebih ramping, tetapi juga kehidupan yang jauh lebih sehat dan penuh semangat. Ia bisa mengenakan pakaian yang dulu tidak muat, berjalan tanpa rasa sakit, dan menikmati hari-harinya tanpa rasa takut akan penyakit yang dulu selalu membayanginya. Dokternya pun terkejut melihat hasil pemeriksaan Henry yang jauh lebih baik dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Tekanan darahnya stabil, kadar kolesterolnya turun, kadar gula darahnya normal, dan ia tidak lagi membutuhkan operasi lutut yang mahal dan berisiko. Melalui kisah Henry, Barbara O'Neill ingin menyampaikan pesan kepada semua orang bahwa harapan selalu ada, bahkan ketika situasi tampak tidak mungkin. Tidak peduli berapa usia Anda atau seberapa berat masalah kesehatan yang Anda hadapi, tubuh memiliki kemampuan luar biasa untuk memulihkan diri. Yang Anda butuhkan hanyalah keberanian untuk memulai perubahan, meskipun kecil, dan komitmen untuk menjalaninya setiap hari. Jika Anda saat ini sedang berjuang menurunkan berat badan, merasa frustrasi karena berbagai cara tidak berhasil, atau mungkin lelah dengan rutinitas olahraga yang tidak kunjung memberikan hasil, ingatlah kisah Henry. Anda tidak harus menyiksa diri untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan ideal. Cukup mulai dari perubahan kecil yang sesuai dengan kondisi Anda dan lakukan secara konsisten. Perlahan, Anda akan melihat hasil yang luar biasa. Jangan ragu untuk berbagi cerita Anda di kolom komentar. Siapa tahu, pengalaman Anda bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang sedang berjuang seperti Henry dulu. Jika Anda menyukai kisah ini, jangan lupa untuk menyukai video ini berlangganan saluran kami dan bagikan video ini kepada teman-teman atau keluarga yang membutuhkan motivasi. Bersama-sama, kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Karena seperti yang selalu dikatakan Barbara O'Neill, tubuh Anda diciptakan untuk sembuh. Berikan hanya yang terbaik, maka ia akan